Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu Peti. Materi kita kali ini yaitu tentang bilangan pecahan berpangkat. Bilangan pecahan berpangkat itu sifat-sifat ya terdahulu sudah Ibu jelaskan, bahwa di sini diingatkan A per B pangkat N. Jadi cara penyelesaiannya berarti A ini pangkat 1, jadi A pangkat 1 kali N, A pangkat N. B ini pangkat 1, berarti B pangkat 1 kali N, B pangkat N. Nah, ini sifat-sifat pecahan berpangkat. Kita lihat contoh soalnya. 1 per 2 pangkat 2. Jadi caranya 1 ini pangkat 2 per 2 ini pangkat 2. Kalau 1 pangkat 2 itu sama halnya dengan 1 kali 1 adalah 1 per 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Paham? Lanjut, contoh nomor 2. Contoh nomor 2, di sini 2 per 5 pangkat 2. Caranya sama, nak. 2 ini kita pangkatkan 2 per 5 ini pangkat 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4 per 5 pangkat 2. 5 kali 5 itu adalah 25. Sampai di sini anak-anakku, apakah jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut yuk. Yang C, min 3 per 4 pangkat 2. Karena di sini pangkatnya 2, di mana 2 ini adalah bilangan genap, ya, 2 ini adalah bilangan genap, berarti hasilnya positif. Jadi min 3 per 4 pangkat 2 hasilnya positif. Jadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9 per 4 pangkat 2 adalah 16. Oke, lanjut contoh nomor atau contoh yang D. Contoh D, kalau kita lihat ini adalah pecahan, ya, pecahan campuran. Jadi langkah awal pecahan campuran ini harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kita kembali ke SD. Jadi cara mengubah ke pecahan biasa berarti min 3 kali 1, 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi 5 per 3 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya negatif, di sini pangkatnya bilangan genap. Kalau dia pangkat bilangan genap, hasilnya adalah positif. 5 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kalau 5 pangkat 4 berarti 5-nya ada 4. 5 kali 5, 25. Ini 25, ini 25. 25 kali 25 adalah 625. Sedangkan 3 pangkat 4 berarti 3 ada 4. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 adalah 81. Enak kan belajar matematika? Matematika itu sama sekali tidak sulit, ya. Oke, kita lihat contoh yang E. Contoh yang E ini pecahan campuran juga. Berarti campuran ini harus kita ubah ke dalam pecahan biasa. Berarti min 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, maka menjadi 5 per 2 pangkat 3. Sama dengan bilangan pokoknya negatif, tapi pangkatnya bilangan ganjil. Kalau pangkatnya bilangan ganjil, berarti hasil di sini adalah negatif. Ya, hasilnya adalah negatif. Jadi caranya 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3.
5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 adalah 25. 25 kali 5 adalah 125 per 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Paham nak? Oke, kalau paham kita lanjut contoh berikutnya. Contoh yang F. Contoh yang F, di sini pangkatnya berupa negatif. Jadi langkah awal pangkatnya harus kita ubah ke dalam pangkat positif. Jadi cara mengubah ke dalam pangkat positif pelajaran terdahulu. Berarti bilangan pokok kita berarti kita balik ya. Berarti min 4B-nya ke atas sedangkan 3A-nya ke bawah. Di sini pangkat negatif berubah jadi pangkat positif. Kemudian bilangan pokoknya negatif tapi pangkatnya bilangan ganjil, berarti hasilnya negatif. Jadi 4 ini pangkat 3, B-nya pangkat 3 per 3 pangkat 3, A pangkat 3. Sampai situ jelas? Kita lanjut kalau udah jelas. Min kita sederhanakan 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Itu adalah berapa? Berapa nak? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 6. 16 kali 4. Jadi 16 kali 4 berapa? 64. Jadi 64 B pangkat 3 per 3 pangkat 3 27 A pangkat 3. Sampai di sini dulu. Coba perhatikan. Atau perlu ibu ulang ya. Yang F min 3A per 4B pangkat min 3. Langkah pertama kita lihat, ini pangkatnya negatif, berarti kita ubah dulu ke pangkat positif. Cara mengubah ke pangkat positif berarti bilangan pokoknya kita balik. Jadi 4B-nya ke atas sedangkan 3A-nya itu di bawah. Kemudian kita lihat lagi. Karena bilangan pokoknya negatif, pangkatnya bilangan ganjil, berarti hasilnya negatif. Jadi caranya 4 ini kan sama halnya dengan pangkat 1. B ini pangkat 1. Jadi 4 pangkat 1 kali 3. 3 B pangkat 1. Jadi pangkatnya 1 kali 3, 3. Ini sama, 3 ini 3 pangkat 3. A ini A pangkat 1 kali 3, 3. Jadi min 4 pangkat 3 ya, 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 16. 16 kali 4 itu adalah 64. Jadi ini 64 B pangkat 3. Sedangkan 3 kali 3 itu adalah 3-nya ada 3 kali. 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi 27 A pangkat 3. Oke. Paham anakku? Kalau paham, kita lanjut contoh berikut. Contoh nomor atau contoh yang G. Contoh yang G 1/4 pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 2. Sifat terdahulu, kalau bilangan pokoknya sama, dia dikali berarti pangkat harus kita tambah. Nah, di sini 1/4. Sedangkan ini 1/2. 4 ini kita ubah. 1/4 itu kita ubah sama halnya dengan 1/2 pangkat 2. Ya kan? 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Jadi ini 1/4 kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Pangkat 4 dikali 1/2 pangkat 2. Oke. Lanjut. 1/2 pangkat, kalau dalam kurung berarti pangkat yang kita kali. 2 kali 4 adalah 8 dikali
1/2 pangkat 2. Nah, kembali ke sifat. Ini kan bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama, dia dikali pangkat pangkat ditambah ya. Jadi 1/2 pangkat 8 ditambah 2. Jadi sama dengan 1/2 pangkat 10. Atau sama dengan 1 pangkat 10 per 2 pangkat 10. 1 pangkat 10 ya 1. 2 pangkat 10 berarti 2 nya ada 10 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Jadi 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Paham kan? Oke. Kemudian kita lihat contoh yang H. Contoh yang H, 1/2 pangkat 3 dikali 1/3 pangkat 4. Nah, ini caranya. 1 ini pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 3 ya tetap 1. 2 pangkat 3 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 1 pangkat 4 1. 3 pangkat 4 3 nya sebanyak 4 kali berarti 81. Nah, kalau sudah seperti ini berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 1. 8 kali 8 1. 1 kali 8 8. 8 kali 8 64. Selesai. Belajar matematika paling enak. Contoh yang terakhir. Contoh terakhir hampir sama dengan yang F ya. Kita lihat pangkatnya negatif. Kata ibu, langkah awal harus diubah ke pangkat harus diubah ke pangkat positif. Kalau diubah ke pangkat positif berarti bilangan pokok kita balik. Jadi 4xy nya ke atas, 2mn nya ke bawah. Disulaplah jadi pangkat positif. Kemudian kita pikirkan lagi. Ibu sudah bilang, apabila bilangan pokoknya negatif, bilangan pangkatnya positif atau bilangan genap. Ibu ulang ya. Bilangan pokoknya negatif, pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya positif. Jadi ini 4 pangkat 2 X pangkat 2 Y pangkat 2. Lanjut. 2 pangkat 2 M pangkat 2 N pangkat 2. Selesaikan. 4 pangkat 2 16. X pangkat 2 Y pangkat 2 per 2 pangkat 2 4. M pangkat 2 N pangkat 2. Kita gunakan sistem coret. Bagi 4 1, bagi 4 4. Maka hasilnya adalah yang di atas 4 X pangkat 2 Y pangkat 2. Yang di bawah tinggal M pangkat 2 N pangkat 2. Hore, selesai. Asik kan anak-anak? Kalau misalnya kurang paham, pemutaran videonya kalian ulang-ulang sampai benar-benar paham. Kamu yakin nak bahwa matematika itu asik? Kamu suka matematika, otomatis pelajaran fisika, kimia pasti kalian suka. Karena matematika ini kontinu nak. Kontinu sampai kamu ke perguruan tinggi. Ibu yakin kalian anak-anak yang pintar. Oke? Inilah penjelasan ibu tentang bilangan pecahan berpangkat. Kalian pahami? Kalian mengerti? Ulangi videonya, kemudian kerjakan latihannya. Oke, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.